Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan abstraksi berhitung. Kita mulai saja pada soal yang pertama. M5 dikali 7 sama dengan 4445. Tentukan nilai M pada perkalian tersebut. Nah, untuk menentukan nilai M pada bilangan tersebut, tentunya kita harus menentukan berapa bilangan yang kita maksud. Nah, jika bilangannya sudah diketahui, maka M dapat kita tentukan. Untuk menentukan berapa bilangan itu, di sini kan sudah diketahui bahwa 7 dikali suatu bilangan hasilnya 4445. Maka untuk mencari bilangan yang belum diketahui, yaitu 6M5 ini, maka dapat dilakukan dengan membagi 4445 ini dengan 7. Coba kita lakukan pembagian biasa yang panjang. 44 dibagi dengan 7 sama dengan 6. 6 kali 7, 42. Kemudian ini sisa 2. Kita turunkan 4-nya. 24 dibagi 7 sama dengan 3. 3 kali 7, 21. Sisa 3. Di sini kita turunkan 5-nya. 35 bagi 7, 5. Nah, sehingga kita peroleh bilangan yang dimaksud adalah 635. Maka M-nya adalah 3. Ini M-nya. Sebenarnya kita tidak perlu mencari sampai selesai. Hanya sampai mendapatkan angka 3 saja, kita sudah bisa langsung tentukan hasilnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika P adalah bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q adalah yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka pernyataan yang benar adalah, kita definisikan dulu P dan Q-nya. P sama dengan 0,573%. Persen itu sama dengan per 100, maka kita dapat menuliskan 0,73% itu menjadi 0,573 dibagi dengan 100 dari 6,54. Berarti tinggal kita kali 6,54. Kemudian Q-nya sama dengan 6,54%. Berarti 6,54 dibagi dengan 100 dikali dengan 0,573. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa P sama dengan Q. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Pada perkalian itu berlaku hukum komutatif. 0,573 dikali dengan 6,54 itu akan sama dengan 6,54 dikali dengan 0,573. Jadi dapat kita simpulkan bahwa P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang A. Soal yang ketiga, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar pangkat 3 dari 1/9 pangkat 2X lebih dari 27 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 81 pangkat X dikurang 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa angka-angkanya itu merupakan kelipatan 3. Jadi nanti kita arahkan ke angka 3 yang berpangkat. Nah, sebelumnya kita sederhanakan dulu yang ada di bawah tanda akar. Akar pangkat 3 dari 1/9 pangkat 2X. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2X lebih dari 27 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, ini ada X di sini jadinya 3 pangkat 3X dipangkatkan dengan 2. Kemudian 81 sama dengan 3 pangkat 4 dikali dengan X kurang 2 pangkatnya ya. Nah, kemudian akar pangkat 3 ini dapat kita rubah menjadi pangkat 1/3. Jadi hilang akarnya. 3 pangkat 2 dikali 2X pangkatnya jadi 3 pangkat 4X. Kemudian lebih dari 3 pangkat 3X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3 pangkat 6X dibagi 3 pangkat, yang kita kalikan pangkatnya 4 kali X, 4X, 4 kali negatif 2, 8,
negatif 8. Nah, ini bilangan pokoknya kita arahkan dalam bentuk 3 semuanya, sehingga untuk ruas sebelah kiri kita hilangkan tanda baginya sehingga pangkatnya menjadi pangkat negatif seperti ini. Jadi 3 pangkat 6x. Nah, untuk pembagian pangkatnya bisa kita kurang. Jadi seperti ini. 6x dikurang 4x dikurang 8. Nah, jadi 3 pangkat negatif 4x. Oh iya, pangkat sepertiganya saya lupa tadi karena akar pangkat 3-nya diganti menjadi pangkat sepertiga. Ini pangkat sepertiga juga ya. Nah, ini negatif 4/3x lebih dari 3 pangkat 6x dikurang x sama dengan 2x. Ini menjadi tambah 2x tambah 8. Nah, dari sini, ini bilangan dasarnya sudah sama-sama 3. Bisa kita tuliskan pertidaksamaannya menjadi negatif 4/3x lebih dari 2x ditambah 8. Kemudian, ini 3-nya dapat dikalikan ke ruas sebelah kanan, jadi 6x ditambah 24. Negatif 4x dikurang 6x sama dengan negatif 10x lebih dari 24, maka x sama dengan x. Nah, kalau kita mengalihkan dengan tanda atau bilangan negatif, maka angka pertidaksamaannya akan berubah menjadi kebalikannya. Jadi di sini akan menjadi 24 per negatif 10. Seperti ini jadinya ya. Itu sifatnya. Nah, jika suatu pertidaksamaan dikalikan dengan suatu bilangan negatif, tanda pertidaksamaan merubah menjadi kebalikannya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi x kurang dari negatif 12/5. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang keempat, diketahui x pangkat 3 ya pangkat 2 sama dengan 72 dan xy sama dengan 6. Berapakah nilai 1 per x dikurang 6? Nah, kita perhatikan bahwa di sini yang diketahuinya xy sama dengan 6. Maka persamaan x pangkat 3 y pangkat 2 sama dengan 72 dapat kita ubah atau kita arahkan bentuknya ke dalam bentuk yang ada x kali y-nya. Jadi ini sama dengan x kuadrat y kuadrat sama dengan 72. Nah, ini dapat kita ubah lagi, x dikali x y dikuadratkan. Nah, sama kan dengan yang di sebelahnya. Nah, sama dengan 72. X y sendiri itu sudah diketahui tadi sama dengan 6, maka ini jadinya 6 pangkat 2, 72. Jadi X sama dengan 72 bagi 6 pangkat 2, 36, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita substitusikan ke pertanyaannya tadi. Pertanyaannya setengah X dikurang 6. Maka sama dengan setengah dikali 2 dikurang 6. Sama dengan negatif 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmetika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, maka selisih bilangan terkecil dan terbesarnya adalah, kita ingat kembali bahwa barisan aritmetika itu bentuknya yang pertama A, kemudian yang kedua A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya ya, sampai tak hingga. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu hanya 5 buah bilangan, sesuai dengan yang ada di soal. Berarti ini baru 3 bilangan, bilangan yang keempatnya A tambah 3B, bilangan yang kelimanya A tambah 4B. Nah, jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmetika itu sama dengan 75. Nah, jadi dapat kita buat persamaannya seperti ini. Kalau kita sederhanakan bentuk persamaannya, itu akan menjadi
A-nya ada 5 buah, berarti 5A. B-nya sama dengan B tambah 2B tambah 3B tambah 4B, itu sama dengan 10B, sama dengan 75. Jika disederhanakan, sama-sama kita bagi 5, ini akan menjadi A ditambah 2, ini ada B-nya di sini ya, tambah 2B sama dengan 75 bagi 5 sama dengan 15. Nah, ini bentuk sederhananya. Kemudian hasil kali bilangan terkecil dan terbesarnya sama dengan 161. Bilangan terkecilnya sama dengan A, sedangkan bilangan yang terbesarnya adalah A tambah 4B. Jadi A dikali dengan A tambah 4B sama dengan 161. A kuadrat ditambah 4AB sama dengan 161. Nah, dari sini kita substitusikan. Nah, A-nya sama dengan, kalau dari persamaan A tambah 2B sama dengan 15, maka A-nya sama dengan 15 dikurang 2B. Nah, 15 dikurang 2B dapat kita substitusikan ke dalam variabel A ini. 15 dikurang 2B dikuadratkan ditambah 4 kali A. A-nya sama dengan apa tadi? Lupa terus. 15 dikurang 2B dikali dengan B sama dengan 161. Nah, 15 kuadrat ini sama dengan 225 dikurang 2AB. A-nya 15 di sini ya. Sama dengan 60, jadinya 60B ditambah negatif 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2B dikuadratkan sama dengan 4B kuadrat ditambah 60 dikali dengan B, berarti 60B dikurang 8B kuadrat sama dengan 161. Kemudian kita lanjutkan ke atas ini karena tempatnya tidak memungkinkan lagi. Kemudian jadinya, ya kita tulis dulu di bawah sini, 225, ini 60-nya habis, 60B-nya habis ya, 4B kuadrat dikurang 8B kuadrat sama dengan negatif 4B kuadrat. 225 dikurang 4B kuadrat sama dengan 161, sehingga negatif 4B kuadrat sama dengan 161 dikurang 225 B kuadrat sama dengan 64. Ini ada negatifnya di sini ya. Negatif 64 dibagi dengan 4. Negatif 4 sama dengan 16. B sama dengan plus minus 4. Kemudian tadi diketahui bahwa bilangan terbesarnya adalah bilangan terbesar dikali dengan bilangan terkecil, hasilnya 161. Ini diperoleh B-nya sama dengan plus minus 4. Maka bilangan terbesarnya adalah A tambah 4B sama dengan, nah, A-nya dari mana kita peroleh? Kalau B-nya sama dengan plus minus 4, maka A-nya sama dengan, A-nya ada persamaan ini tadi, A sama dengan 15 dikurang 2B. A sama dengan 15 dikurang 2B. 15 dikurang 2 kali 4, kita pilih saja salah satu. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, sehingga dapat diperoleh bilangan terbesarnya 7 ditambah 4 kali 4 sama dengan 7 ditambah 16 sama dengan 23. Kemudian bilangan terkecilnya sama dengan A tadi ya. A-nya sama dengan 7. Jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah selisih bilangan terkecil dan terbesar. Kalau bilangan terbesarnya sama dengan 23 dan bilangan terkecilnya sama dengan
7, maka selisih A tambah 4B dikurang dengan A itu sama dengan 23 dikurang 7. Jawabannya sama dengan 16. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Jika 2 kurang X kurang dari 4, kemudian 3 kurang Y kurang 5, dan W sama dengan X tambah Y, maka nilai W berada di antara nilai. Ini bisa kita tulis kembali. Kemudian 3, 5. Karena tadi yang diketahui di soal adalah W sama dengan X tambah Y, maka kita dapat menentukan jawabannya dengan menjumlahkan dua pertidaksamaan ini. 2 tambah 3, 5. Ini kurang dari X tambah Y kurang dari 9. Nah, jawabannya adalah yang D. Jadi W itu adalah bilangan yang berada di antara 5 dan 9. Selanjutnya soal yang terakhir. Nilai M pada persamaan 5 pangkat 2M dikurang 9 sama dengan 125 pangkat 7 dikurang M. Di sini angka dasarnya harus kita ubah menjadi 5, karena ruas sebelah kiri sudah ada 5 ya. 125 ini sama dengan berapa? 5 pangkat 3 kali 7 dikurang M. Sama dengan, karena angka dasarnya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita sederhanakan, bisa kita samakan langsung. 2M dikurang 9 sama dengan 3 kali 7, 21, 3 kali negatif 1, negatif 3, ini ada M-nya di sini. Maka 2M tambah 3M sama dengan 21 ditambah 9. 5M sama dengan 30. M sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikian soal untuk kali ini. Jika ada soal-soal yang mau dibahas, bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.